Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait resum kesiapsiagaan bela negara dan aturan tata tempat resmi. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait definisi bela negara. Kesiapsiagaan bela negara. Bela negara adalah sikap, tekad, dan tindakan warga negara yang dilakukan secara sadar, ikhlas, dan rela berkorban dalam mengabdikan diri kepada negara dan bangsa demi menjaga keutuhan, kedaulatan, serta keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ruang lingkup bela negara. Ruang lingkup bela negara mencakup berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Ruang lingkupnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada ideologi, yang kedua politik, dan yang ketiga ekonomi, keempat sosial budaya, dan yang kelima pertahanan dan keamanan. Ada 5 ruang lingkup, total 5 ruang lingkup bela negara. Selanjutnya kita masuk ke dalam komponen kesiapsiagaan bela negara. Komponen awal kesiapsiagaan bela negara adalah faktor-faktor dasar yang harus dimiliki oleh setiap warga negara agar siap membela negara jika diperlukan. Berdasarkan konsep bela negara di Indonesia, komponen ini umumnya mencakup hal berikut. Yang pertama, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kedua, keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Yang ketiga, kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara. Keempat, memiliki kemampuan awal bela negara. Dan yang kelima, kesadaran hukum dan ketertiban. Selanjutnya, pengaplikasian bela negara bagi CPNS berkaitan dengan peran mereka sebagai aparatur negara yang wajib menjaga keutuhan NKRI, menjalankan tugas pemerintahan dengan berlandaskan Pancasila, dan memberikan pelayanan publik yang baik. Berikut bentuk pengaplikasiannya. Yang pertama, meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam pelayanan publik. Yang ketiga, mematuhi peraturan perundang-undangan dan kode etik ASN. Dan yang keempat, menangkal radikalisme dan intoleransi di lingkungan kerja. Dan yang kelima, tidak menyalahgunakan jabatan atau kepentingan pribadi. Serta masih banyak pengaplikasiannya. Selanjutnya, contoh sikap bela negara bagi CPNS. Yang pertama, ada beberapa kegiatannya seperti yang pertama, mengikuti latihan dasar CPNS. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan kebangsaan seperti upacara bendera, upacara tiap tanggal 17 dan lain-lain. 3. Memanfaatkan media sosial secara bijak dengan memberikan konten edukasi dan tidak menyebar hoax. Yang keempat, menjadi teladan dalam disiplin dan kepatuhan hukum. Dan yang kelima, menjaga toleransi dalam lingkungan kerja dan masyarakat. Ini adalah beberapa contoh kecil dari beberapa kegiatan sikap bela negara. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pengertian tata tempat resmi. Berdasarkan pasal 7 ayat 7 Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990, definisi tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Tata tempat pada hakikatnya juga mengandung unsur-unsur
siapa yang berhak lebih didahulukan dan siapa yang berhak ditempatkan pada tempatnya. Contoh aturan tata tempat resmi ini yaitu penempatan pejabat dalam acara resmi seperti presiden saat acara di kursi bagian tengah, tata tempat dalam upacara bendera seperti pemimpin upacara ditempatkan pada tempatnya, penempatan dalam rapat resmi, dan tata tempat tamu dalam jamuan resmi kenegaraan. Berikutlah contoh pengertian dan aturan tata tempat resmi sesuai peraturan perundang-undangan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wallahualam muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.